الحمد لله الذي فرض الصيام وسن لنا القيام والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadirin hamba Allah yang berbahagia dan Allah muliakan, alhamdulillah, puji syukur marilah kita sembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rezeki kepada kita, diminta tidak diminta, apalagi kalau kita banyak meminta, banyak berdoa. Tentu Allah sangat senang kalau diminta oleh kita, apalagi kalau memintanya, berdoanya dengan malam di sujud terakhir dalam sholat tahajud, sambil kita mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri betapa banyak dosa-dosa kita, keinginan kita banyak, permintaan kita banyak, tapi kewajiban ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangat kurang, dan rentan juga tergoda oleh godaan-godaan baik yang datangnya dari internal kita, hawa nafsu, ataupun eksternal kita, keluarga, istri, anak, kawan-kawan dan sebagainya, sehingga jiwa kita kadang-kadang rapuh, lupa. Oleh karena itu harus sering kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dan sebagainya. Maka momen di bulan suci Ramadan, selain ibadah sunnah yang dinilai seperti ibadah wajib di hari-hari biasa, ataupun ibadah wajib yang nilainya bahkan dalam hadis disebutkan 70 kali lipat. Bahkan untuk puasa ini di dalam disebutkan la adalah, tidak ada bandingannya. Sampai-sampai di dalam hadis qudsi disebutkan itu kullu amal ibni Adam lah, semua amal manusia itu kembali kepada manusia itu sendiri, illa siyam, kecuali puasa. Wa ana ajzibi fa innahu li, puasa itu untukku, kata Allah, dan akulah yang akan membalasnya. Bagaimana seorang hamba Allah dia mampu menahan lapar karena Allah? Bagaimana seorang hamba Allah dia mampu meninggalkan dahaga di tengah siang terik matahari sementara dia bekerja yang sungguh luar biasa? Seandainya dia mau berbohong, berkumur misalnya, lalu masuk air diteguk saja, kan orang tidak ada yang tahu, biarkan saja. Tetapi orang beriman maka dia akan melaksanakan nilai-nilai kejujuran. Berarti memang puasa itu syarat dengan kejujuran. Apakah kita puasanya benar-benar puasa atau pura-pura misalnya? Apakah puasa kita hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, yang itu kemudian disindir dalam sebuah hadis rubba shaimin, tidak sedikit orang yang puasa laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas, dia tidak memperoleh apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Artinya memang puasanya harus maksimalis, puasanya harus berkualitas. Nah, tujuan dari puasa itu sendiri adalah la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara takwa itu salah satu indikator supaya kita memperoleh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Secara sederhana, takwa adalah menarik, memudahkan, atau takwa salah satu indikator supaya rezeki itu mengejar kita. Salah satunya adalah takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Talaq, potongan terakhir ayat 3 dan 4. Di situ Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Satu. Di situ man syarat barang siapa yang ia takwa kepada Allah, ya tentu takwanya yang sebenar-benarnya, haqqa tuqatih. Takwa yang maksimalis, kira-kira begitu.
takwa yang memperlihatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita ya Allah ingin menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur, lagi pandai bersabar. Perlihatkan itu semua kepada siapa? Bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tarekatnya adalah salat tahajud. Karena salat tahajud nggak ada orang yang lain yang tahu, bahkan istri kita, anak kita mungkin tidak tahu kalau kita bangun tengah malam lalu kita tidur lagi. Hadirin hamba Allah yang Allah muliakan, maka barang siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar ketika ia memperoleh kesulitan, masalah. Karena di dunia ini nggak ada orang yang tidak punya masalah. Hanya saja ketika kita punya masalah, rasanya kita yang paling berat menghadapi masalah tersebut. Padahal Allah sudah menjamin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seseorang kalau diuji sebetulnya ia mampu. Hanya saja kadang-kadang akalnya tidak dimaksimalkan. Hanya kadang-kadang mentalnya kurang baik. Dia tidak siap tempur untuk menghadapi masalah tersebut. Padahal masalah itu bukan untuk lari darinya, tapi harus dihadapi. Dan kadang-kadang memang masalah itu adalah ujian untuk naik kelas. Masalah itu adalah untuk mendidik kita supaya lebih dewasa. Masalah itu adalah untuk mendidik kita supaya lebih bertanggung jawab, supaya lebih fight, lebih kuat tempur mentalnya dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita menghadapinya lembek lembut lalu putus asa dan sebagainya. Padahal itu adalah sarana pendidikan. Hadirin hamba Allah yang Allah muliakan. Hanya saja kadang-kadang kita ini orang beriman, mengimani kepada Allah, tapi kadang-kadang kurang yakin juga. Padahal garansinya sudah jelas, ayatnya tidak satu. Barang siapa yang ia takwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar, solusi. Harus kita yakini. Walaupun nanti tidak cukup juga, ada pemahaman tawakal yang bagus, qanaah yang bagus, sabar, bahkan arti rezeki sendiri. Kadang-kadang kita keliru memahami rezeki. Rasanya walaupun sehat, kalau tidak punya uang sakit, tapi kalau punya uang sehat dan sebagainya. Padahal rezeki yang paling tinggi itu kan nikmat iman, Islam, ihsan. Ke bawahnya nikmat sehat, kesananya nikmat waktu luang. Berapa banyak orang yang tidak bisa berkumpul dengan keluarganya kecuali setahun sekali. Berapa banyak saudara kita yang tidak bisa kumpul dengan keluarganya kecuali 1 bulan 1 kali, karena tempat kerjanya yang jauh. Lah kita yang setiap hari bisa bertemu dengan keluarga, ayah bunda kita, yang setiap saat bisa langsung kita memohon doa kepada mereka keduanya. Karena doa orang tua, doa ibu adalah keramat bagi kita. Mumpung masih ada, maka kita harus membeli keridhoannya, membeli ridho kedua orang tua kita untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa, takwa yang sesungguh-sungguhnya, maka Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kadang-kadang kalau kita hitung dengan gaji kita, rasanya jadi pikiran, rasanya nggak mungkin, kurang rasanya. Tapi ternyata Allah cukupkan saja. Karena memang ayat berikutnya bertemakan wa may yatawakkal. Ini yang kedua, tawakal. Salah satu supaya rezeki mengejar kita adalah tawakal. Tawakal itu memasrahkan jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah melaksanakan keyakinan yang baik dan benar, kalau kita sudah melaksanakan doa ikhtiar, maka tawakal ini adalah kuncinya. Maka kalau dia tidak berhasil, tidak akan stres. Kenapa? Karena semuanya diserahkan kepada Allah dan husnudzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Ternyata ya Allah, hari ini saya tidak lulus, mungkin itu yang terbaik menurutmu. Ada seorang pegawai di PHK, udah di PHK, mobilnya hilang, lapor. Saya bilang, itulah ujian. Curhat saja pada Allah. Gimana saya curhat? Datang saja ke masjid, tanya saja pada Allah. Untuk makan saja dia minta ke RT. Ternyata setelah sekian bulan dia bertemu dengan mantan bosnya yang dulu, lalu dikasih kepercayaan. Kalau sebelumnya dia hanya pegawai biasa saja, terima gaji ya segitu saja. Nah sekarang diberi kepercayaan dengan nominal miliaran. Setelah 6 bulan mobilnya ketemu, walaupun harus ditebus. Saya bilang, Pak Haji,
Seandainya Pak Haji tidak di PHK, kira-kira bisa seperti sekarang nggak? Bisa menghajikan orang tua, bisa buat masjid dan sebagainya. Iya ya, ternyata di balik PHK itu ada hikmah yang besar. Maka kita harus husnudzon. Hanya saja caranya, bersabar kembali kepada Allah dan penuh dengan keyakinan. Tentu ikhtiar juga ada. Karena Maryam juga setelah melahirkan, di dalam surah Maryam disebutkan lemas sendirian tanpa bidan, tapi oleh Allah diperintah wahuzi, goyangkan itu pohon kurma. Padahal pohon kurma kan keras, sudah lemas, nggak punya tenaga, melahirkan pula, tapi diperintah Allah supaya menggoyangkan dan disuruh minum supaya segar dan sebagainya. Artinya walaupun kita lemah dan sebagainya, maka kita harus bergerak, harus maju, jangan diam saja, harus berubah dan sebagainya. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hamba Allah yang Allah muliakan, wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa ia tawakal pada Allah dengan tawakal yang sesungguh-sungguhnya, bahwa hasbuh, maka Allah akan mencukupkannya, hatinya akan tenang, tentram. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan 3 hal yang akan membuat hati kita tentram itu: laksanakan perintah Allah, semua perintah Allah, jauhi larangan Allah, dan yang ketiga ini yang paling sulit, ridho biqadaihi wa qadarihi, harus ridho, siap menerima apa saja ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, optimistis, yakin itulah yang terbaik, sambil tentu ikhtiar dan sebagainya. Ya, selain takwa ataupun tawakal, salah satu sebab dari rizki mengejar kita ada lagi yang lain, sholat. Misalnya ayat 132 surah Thaha, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu sholat dan bersabarlah mengerjakan sholat itu dengan sungguh-sungguh. Bahkan ada keterangan yang menyebutkan kalau di keluarga kita ada yang nggak sholat, jadi maksud keluarga tidak hanya anak, istri, termasuk orang-orang yang di bawah kita. Kalau kita punya pegawai, supir, pembantu dan sebagainya, terus tidak sholat, maka rumah itu tidak berkah. Oleh karena itu tanggung jawab kita dipastikan bahwa semuanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, semuanya menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. La nas'aluka rizqa, kata Allah, kami tidak minta rezeki darimu, kamilah yang memberikan rezeki, dan akhir dari kebahagiaan itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Selain itu ada infak juga dan ikhtiar yang lain. Itulah yang bisa khatib sampaikan. Mari kita puasa, melaksanakan puasa dengan maksimalis. Biarlah rumah kita minimalis, kendaraan minimalis, tapi masa iya ibadah juga minimalis. Ibadah harus maksimalis, harus sungguh-sungguh kita tunjukkan kepada Allah bahwa kita sedang berusaha dengan kelemahan, dengan ketidaktahuan kita, supaya kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, lagi pandai bersabar. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, juga menganugerahkan rezeki yang banyak kepada kita, supaya kita mampu membahagiakan keluarga, juga sesama manusia. Allah anugerahkan turunan yang soleh dan solihah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, hidup ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil ayatil dzikril hakim, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahlus sunnati wal wafa. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka
ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب